Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta semoga kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini memperoleh syafaat beliau ila yaumil akhir. Amin. Tak lupa pula dalam kesempatan khutbah kali ini, khotib senantiasa mengajak kepada diri pribadi serta kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, krisis kepemimpinan adalah satu kata yang kiranya layak disematkan pada rakyat Indonesia melihat dan menonton media massa saat ini, baik cetak maupun elektronik. Mengapa demikian? Di saat tanah air kita ini ditimpa berbagai macam musibah, justru bencana tersebut menjadi ladang, menjadi bancaan bagi segelintir oknum pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk merampok harta hak rakyat. Bantuan kemanusiaan yang berupa sembako hingga uang tunai tak luput pula dari persekongkolan jahat mereka. Saat para pelaku digiring oleh aparat penegak hukum, kemudian diproses dan diadili di pengadilan, barulah kemudian nampak sisi religiusitas mereka, yang mana citra awalnya begitu merakyat, disorot kamera para wartawan di segala macam acara dan kegiatan. Padahal mereka sejatinya, terutama yang beragama Islam, telah bersumpah atas nama Allah dan mengucapkan sumpahnya di bawah Al-Quran, di mana Islam tidak melarang umatnya untuk menunjukkan citra, tentu adalah citra yang baik. Namun hal yang dilarang dalam Islam adalah orang-orang yang selalu melakukan pencitraan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Ammar bin Qais menceritakan bahwa Luqman pernah menjadi pemimpin atau guru dalam suatu majelis ilmu. Kemudian datanglah salah seorang sahabat Luqman dalam majelis tersebut, seraya berkata, "Apa yang engkau lakukan sehingga memperoleh derajat setinggi yang seperti sekarang ini?" tanya sang sahabat. Kemudian Luqman pun menjawab, "Sesungguhnya yang aku lakukan adalah yang pertama berkata jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa idha harra sidqa hatta yaktabu indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar
Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yukadzaba indallahi kadzaba. Kalian semua harus jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran itu, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah perkataan dusta, karena kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diam untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak mengisahkan bahwa suatu ketika Anas bin Malik sedang mengadakan halaqah tafsir Quran surat Saba ayat 10. Ayat tersebut memiliki asbabun nuzul ketika Luqman takjub melihat Nabi Daud sedang menganyam besi menggunakan kedua tangannya. Jumhur salaf menyebutkan keduanya hidup dalam satu zaman. Hikmah yang ada pada diri Luqman membuat ia berdiam diri dan menunggu hingga Nabi Daud menyelesaikan pekerjaannya. Singkat kisahnya, akhirnya Nabi Daud pun berkata, "Wahai Luqman, sesungguhnya ini adalah baju perang yang terbaik yang pernah aku buat." Dan Luqman pun menjawab, "Asumtu minal hikmati wa qalilun fa'alai." Diam itu bagian dari kebijaksanaan, namun sedikit yang bisa melakukannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, qadarullah, yaitu takdir Allah. Setiap ketetapan Allah kepada hambanya pasti akan mengandung konsekuensi, entah itu bentuknya menyenangkan atau bisa juga tidak mengenakkan. Oleh karena itu, takdir Allah yang kita jalani harus dilalui dengan penuh rasa sabar. Sebagaimana Nabi Yusuf di masa hidupnya yang teraniaya, yang pada akhirnya oleh Allah diangkat derajatnya menjadi seorang pejabat tinggi negara di Mesir. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Yusuf ayat 90. Qalu wa innaka la anta Yusufu, qala ana Yusufu, wa hadha akhi qad manna Allahu alaina, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia Yusuf menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Yang keempat adalah menahan pandangan. Luqman memberi pesan bahwasanya kemewahan dunia jangan sampai membuat kita menjadi hubud dunia atau cinta kepada dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kendaraan pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita mengambil ibrah dari kisah hidup Luqman. Semoga kita mampu mengambil ibrah dari seorang hamba sahaya yang biasa saja, tetapi namanya abadi sepanjang masa. Ia mengutamakan kejujuran, kesabaran dalam jalan hidup, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, bersikap sopan santun terhadap orang lain, selalu menegakkan sholat, serta mengisahkan Allah, karena sejatinya orang yang bijak itu adalah pilihan Allah. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.